Masih bersama Kopi NTV karena kita semua sama di depan kopi. Masih bersama saya Aldebaran Muda. Kita kebetulan ada di Ombuat Gerai Custom yang berdiri yang ada di Pulau Tangerang Regency. Yuk, restoran apa sih yang bisa disediakan sama Ombuat Gerai kalian? VNTV, kita bersama narasumber Ombot yang punya Ombot Garage yang ada di Villa Tangerang Regency. Om, kita lagi mau bikinin kopi nih Om, ya kan? Oh, siap. Oke, kita pakai kopi Gayo, Wayan proses ya Om. Taruh. Ya Om, ini Wayan proses Gayo, nanti Om bisa rasain bedanya sama kopi-kopi hitam yang biasa Om. Ya, silakan Om. Ya. Saya juga udah nyiapin kopi buat saya sendiri. Buat kameramen, yuk teman-teman silakan kita nyobain. Ya, ada. Ya, kameramen silakan. Ya, Om Bot, silakan dinikmatin kopinya Ya. Om Bot. Coba kita coba dulu nih ya. Siap, santai aja Om Bot. Mantap. Gimana Om Bot? Ada rasa-rasa gimana gitu Om? Mantap. Om, kita mau sedikit tanya-tanya nih Om tentang kegiatan di garasi Ombot Garage Body Bike and Custom Building, Iya. ya kan? Jenis apa aja sih yang bisa lagi hype, lagi tren buat dimodifikasi? Terus kira-kira nanti teman-teman kemana sih buat ngubungin Ombot? Terus budgetnya berapa sih yang harus disiapin? Silakan Om. Ya, siap. Ini buat bikin motor-motor custom, terutama buat kaula muda yang pengen custom motor. Biasanya motor-motor yang kita buat custom ini Scorpio, Tiger, motor-motor matic pun juga bisa. Motor matic juga bisa ya Om. Motor matic juga bisa. Kalau teman-teman silakan buat motor matic yang mau modifikasi khususnya di daerah Tangerang, di Villa Tangerang Regency, silakan nanti koordinasi ke Om Bot ya. Nah, budget yang bisa bikin jet style minimal 15 sampai 10. Itu dengan basic motor apa tuh Om? 15 juta tuh basic motor apa? Tiger, Scorpio, nah sekitar Mega Pro bisa juga tuh, Vixen. Vixen juga bisa. Bisa. Oke. Kalau bikin chopper minimal 15 sampai 20. Terus kalau bikin street cup klasikan kita bisa Street juga. cup, klasik juga bisa juga Om ya. Wah, keren banget. Retorasi motor-motor klasik lah intinya, Mas. Dari budget 15 juta tuh Om, ya kan? Dapatnya apa aja tuh Om? Part-partnya yang seperti apa tuh Om? Part kita masih pakai yang lokalan. Kalau budget segitu. Budget segitu. Budget 15 juta paketnya lokalan partnya masih ya. lokalan. Masih lokalan. Iya. Oke. Kalau yang udah impor, Budgetnya naik low lagi. budgetnya. Jadi harga menentukan kualitas dari si part itu sendiri ya Om. iya, betul. Ya teman-teman, ya silahkan nanti kalau misalkan masih ragu, masih pusing juga buat ngebangun motor modifikasi, kita nanti lihat di Ombot Garage di IG-nya. Silahkan di follow aja ya teman-teman. Lanjut Om. Terus berkaitan dengan awal berdirinya Ombot Garage itu gimana ceritanya nih Om? Ini kan rumah nih, ya kan? Rumah terus dijadiin garasi buat modifikasi motor-motor custom. Itu awalnya gimana Om? Bisa cerita? Awalnya kita berjalan dengan hobi. Awalnya hobi. Hobi berjalan dengan waktu kita main di custom. Di custom. Iya, sampai ya saat ini. Sampai sekarang. Iya. Itu awalnya tahun berapa dimulai itu Om? Udah dari 2006. 2006 sampai 2021. Kira-kira Iya. berapa tahun teman-teman? Memang pakarnya ya buat modifikasi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya hobi atau punya kegiatan yang positif yang bisa menghasilkan uang, silakan dilanjut karena kita tidak tahu servo yang akan ditemukan nanti. Ya kan? Betul. Alam bawah sadar kita menentukan sampai di mana kegiatan positif kita. Ya, Om Bot, berkaitan betul. dengan tadi awal berdiri tahun 2006 sampai tahun 2021. Iya. Ada nggak pekerjaan yang kira-kira paling susah dan paling gampang? Apa sih, ngerjain apa sih sampai saat ini? Kalau pengerjaan semuanya pasti
kalau dengan hati semuanya bisa teratasi. Keren. Iya. Kerjaan dengan hati semuanya jadi keren. Iya. Permasalahan pasti ada lah Permasalahan namanya. pasti ada, Iya. iya. Orang pengen buru-buru, habis tepat waktu dan segala macam. Profesional ya Om ya. Iya. Kita biasanya kalau untuk job style basic Scorpio berapa lama tuh range pengerjaan? Itu paling cepat 1 bulan, Paling cepat 1 bulan, Iya. paling lamanya berapa bulan? bisa sampai 3 bulan. Bisa sampai 3 bulan. Itu Iya. masalahnya di mana tuh Om? Dari 1 bulan ke 3 bulan kan jauh tuh Iya. jaraknya. Kita ngikutin budget bang. Oke. Budget lagi Budget teman-teman yang ya. punya pengen cepat kita ya percepat. Kalau budgetnya di awal cash and carry Nah, 1 bulan. Iya. Kalau nyicil maksimal Ya, 3 bisa bulan. kan budget. Nah, Lanjut lagi Om, ngopinya Om, silakan Oke, Om. siap. Om Bot, perkembangan dunia custom seperti apa sih ini Om Bot? Terus dari customer yang datang ke sini, ya kan, pengerjaan selama 1 bulan itu diisi berapa kru Om Bot? kita di sini relasi kita ada minimal 4 bang. Krunya ada 4 Iya, orang. iya. Siapa aja tuh benar? Iya, ada Arya, Ada Arya, ada Sastro, ada Sastro, ada Glenn. ada Glenn. Itu ada spesialisasinya nggak? Ada, Maksudnya Bang, khusus. Arya misalkan buat ngerjain ngelas-ngelas aja, Iya. terus Itu gimana tuh? dampaknya Pembagian masing-masing. Udah ada pembagian bagian- kerjanya iya, gimana? Udah ada pembagian masing-masing. Pembagian kerjanya Iya, ada masing-masing. pengecetan, pengelasan, Pengecetan, iya, pengelasan. proses semuanya ya. Dari Oke, ngeset teman-teman, desain ya, segala memang macam. Di Om Bot Garage ini pengerjaan 1 orang itu dikasih 1 spesialisasi seperti pengecatan ya ahli pengecatan, Iya. ahli ngelas ya Ngelas, mereka ahli pengelasan. ngelas, dan untuk mesin sendiri biasanya Om Bot sendiri ya. Iya. Om Bot sendiri untuk mesinnya karena memang bukan cuman bodybuilder aja ya. Iya. Semua Karena kita dari mesin nol. buat apa sih bore up masih masuk juga Om Masuk Bot. juga bang. Oh, bore up masih Makanya masuk dari juga. nol. Dari nol ya. Hmm. Terus Om Bot, komunitas ada nggak yang suka nongkrong di sini Om Bot? Ya, Bro Om Sosro atau Bro Sosro, saya panggil Bro aja ya biar enak ya, karena mungkin secara umur tuan Om Bot ya ketimbang Jelas, itu jelas. Itu lebih jelas. kalau ketimbang saya mungkin seumuran ya. Oh, bisa, itu bisa. Iya. Ya, jilat aja, bro. Bro Sosro, ini biasanya spesialis ngerjain apa nih Bro? Kalau saya sih biasanya kayak rangka, molding dudukan mesin. Molding rangka, molding dudukan mesin, Lebih kayak Sasis. sasis. lebih ke sasis ya, spesialis ke sasis ya. Oke, yang paling susah apa sih nih Bro? Kira-kira yang mau dikerjain? Yang paling susah biasanya tuh chopper bobber. Chopper bobber. Chopper bobber tuh karena dia lebih detail. Gitu ya ya. Jadi memang harus benar-benar teliti ya Iya, pengerjaannya ya. karena Jadi nggak bisa kalau sembarangan ya. kayak chopper, terutama chopper sih yang lebih susah karena kalau chopper tuh kita buat rangkanya dari nol, tergantung budget juga. Tergantung budget juga. Kalau emang budgetnya oke, kita buat dari nol. Itu yang susah dari senternya, yang dari rangka nih lurus enggak nih. Oke teman-teman, boleh dilihat nih. Nanti untuk masalah rangka, kalau misalkan mau konsultasi aja dulu juga nggak apa-apa. Bisa. Kalau misalkan mau langsung ada budget, ya anak sultan ya it's oke, nggak masalah. Kalau misalkan mau tanya-tanya dulu konsultasi, nggak apa-apa, silakan aja. Ya, nanti Bro Sosro nanti ngejelasin kalau masalah rangka. Untuk masalah pengerjaan ya dikepalai sama Om Bot sendiri. Terkait masalah komunitas yang seneng San Mori, siapa salah satunya yang suka nongkrong di sini? Ada kawan namanya Glenn. Glenn, itu komunitasnya apa tuh? Namanya Sokin Riding. Sokin Riding. Riding, dia. Boleh dipanggil nggak orang-orang? Boleh, yang boleh kira-kira? banget. Ya. Ayo Glenn sama Arya masuk aja. Keren. Oh ini apa sih ketuanya Sokin Riding? Ya, ini ketuanya Sokin Riding. Ketuanya Riding. Siapa Bro? Siapa namanya Bro? Glenn. Bro Gen. Biasanya kegiatannya kemana aja nih? Biasa BC gitu kalau ada waktu luang jalan-jalan ke puncak. Jalan-jalan ke puncak hanya refreshing. Oke. Sambil ngobrol-ngobrol santai kita tarik lagi kopinya Bro. Oke, boleh, Bang. Masih bersama Kopi NTV karena semua sama di depan kopi. Lanjut. Kacau sini kopinya. Asap Enak Arabica wine proses Gayo. Oke, buat Bro, tadi ini udah ada Bro yang dari Sokin Riding. Ya. Kegiatan di masa pandemi ini apa aja sih Bro? Boleh cerita nggak Bro? Ya, biasa kayak bongkar-bongkar kecil di rumah, Bongkar-bongkar kecil kadang ke bengkel. ke bengkel. Waktu awal ngebangun motor itu tipe apa Bro? Ada Thunder. Basicnya Thunder. Itu dibuat apa tuh? jam setengah Dibuat job style. Waktu itu tahun berapa modif? 2007 masih budget berapa tuh kira-kira Bro?
Sekitar 7 juta. Oke, teman-teman. Untuk Thunder tahun 2007 itu masih 7 juta. Kalau sekarang 2021 udah berapa tahun kita nggak tahu ya. Ya. Nanti karena kenaikan part-part yang lokal maupun yang impor cukup gede ya. Jadi memang ya menyesuaikan aja, kalau memang kira-kira maunya yang bagus ya tinggal sesuaikan aja budgetnya. Oke, kita lanjut lagi sama Bro Sosro. Dari banyak obrolan yang tadi kita ngobrolin masalah center rangka, terus molding di frame, center frame, model rangka segala macam. Ya kan? Ada nggak permintaan khusus dari customer, misalkan dia mau tambah A atau B segala macam? Oh, itu banyak sih, Banyak, itu ya? banyak. Nah, jadi kayak misalkan itu juga balik lagi ke penyesuaian budgetnya juga. Penyesuaian budget. Ya, Kalau- misalkan kayak ada budget dana nih gue 10 juta gitu, tapi gue mau rangkanya begini gini. Nah, nanti kita tinggal konsultasi lagi. Kalau budget 10 juta dapatnya rangkanya modelnya gini gitu. Masuk gak gitu. Oke. Jadi lebih sharing-sharing aja, ngobrol Oke. lagi biar enaknya di mana ngambil jalur tengah-tengah lah. Oke, masih ada solusi teman-teman. Kalau misalkan budgetnya nggak sampai yang ditentuin tadi sekitar 15 juta, ternyata ada 10 juta, itu masih bisa di konsultasi sama bronya, sama Om Bot juga bisa, sama Bro Sosro juga bisa. Oke, terakhir nih pertanyaan yang lagi hype banget nih. Iya. Pengaruh banget nggak sih kebijakan knalpot yang lagi di banyak razia sama polisi buat teman-teman yang mau modif? Itu cukup pengaruh sih. Pengaruhnya cukup besar pengaruh. ya, karena teman-teman masih takut ya karena Iya, polisi ya. betul, masih takut karena sebenarnya yang main custom juga yang penting balik lagi ke peraturan, ada plat nomor, lampu utama, headlamp, lampu belakang, sen, apa segala macam itu masih ada ya, insya Allah masih oke lah. Masih oke. Nah, kebisingan knalpot juga kan ada standar desibelnya kan. Oke. Itu balik lagi ke situ. Nah, kadang juga susah tergantung si customernya. Oke. Oh, pengen knalpotnya yang keras nih suaranya biar ngeblarnya enak gitu kan. Nah, itu nanti dikonsultasi lagi karena sekarang lagi hype-nya yang berita yang seperti itu kan, bahaya juga takutnya ya. Oke teman-teman, itu juga masih bisa dikonsultasi lagi karena memang kebijakan pemerintah yang razia dari kepolisian untuk knalpot yang bisa ngebler itu memang harus dicariin solusinya tuh, dicariin jalan keluarnya tuh. Ya, teman-teman yang mau nanya-nanya banyak nanti silakan di follow up aja Instagramnya Om Bot Garage. Ya, masih bersama Om Bot sama Bro Sosro juga di sini. Dan jangan lupa follow, like, and subscribe channel Coffee and TV karena semua sama di depan kopi. Yuk kita tarik lagi. Kopi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dah.